Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi yang berbahagia ini semoga menjadi pagi yang membawa berkah buat kita semua. Pagi yang penuh dengan ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Saudara hadirin, melanjuti pembahasan kita surat Al-Muddathir. Banyak informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari ayat ini atau dari surat ini, dan kali ini kita akan membahas lanjutan surat Al-Muddathir pada ayat berikutnya. Saya ingin atau perlu menyampaikan redaksi dari awal teks wahyu yang Allah sampaikan dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Kemarin kita sampai pada ayat ini. Kali ini ada dua ayat yang akan kita sampaikan dari surat Al-Muddathir. Wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wala tamnun tastakthir. Jangan memberi sesuatu dengan mengharapkan balasan yang lebih. Ini pesan Al-Quran kepada kita. Dalam konteks kenabian, ayat ini terkena turun kepada Rasulullah SAW. Nabi diajarkan oleh Allah ketika menyampaikan dakwah kepada kaumnya, kepada umatnya seputar Makkah, Madinah, atau seputar Makkah, karena ini ayat ini turun di Makkah, agar tidak meminta upah ketika menyampaikan dakwah ini, agar tidak mengharapkan apapun balasan dari orang yang menerima dakwah ini, risalah ini. Dan dalam konteks kekinian, tentu ini menjadi salah satu bagian dari akhlak mulia yang perlu kita amalkan dalam keseharian kita. Ketika Allah menyampaikan wala tamnun tastakthir, tentu saja dalam banyak hal bisa kita lakukan. Artinya karya-karya kita, amal-amal kita, jasa-jasa kita yang diberikan kepada orang lain, jangan memberikan atau jangan mengharapkan balasan yang lebih. Balasan yang lebih itu maksudnya apa? Balasan yang kira-kira menguntungkan dirinya. Semua yang dilakukan oleh kita, semua yang dilakukan oleh kita kepada orang lain semata-mata mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu etika yang barangkali yang disampaikan oleh Allah kepada kita untuk mengangkat martabat dan derajat kita sendiri. Kalaulah kita melakukan sesuatu karena pamrih, ingin dipuji, ingin dibalas jasa kita, ingin mendapatkan imbalan dari orang yang menerimanya, apalagi meminta, maka sesungguhnya akan merendahkan derajat kita sendiri. Saya pernah mendapatkan pesan dari guru-guru, ya terutama ayah saya waktu itu. Kalau mengajar, saya disampaikan begini. Kalau kamu mengajar, jangan pernah meminta kepada muridmu, jangan pernah meminta kepada jamaahmu, karena itu akan merendahkan derajat dirimu. Ini satu pesan penting buat kita.
Artinya bahwa kita ketika memberikan sesuatu kepada orang lain, menolong orang, membantu orang, mengajari orang, memberikan sesuatu karena bertetangga, misalkan apa saja yang kita berikan kepada tetangga kita, sahabat kita, jangan pernah mengharapkan imbalan dari orang yang menerimanya. Ini harga diri, kehormatan. Karena walaupun bagaimana ada pernyataan-pernyataan yang pernah dan sering kita dengar bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang-orang yang sering bersedekah, memberi apa saja bentuknya, menolong orang lain, sesungguhnya mereka sedang mengekspresikan kemuliaan dirinya. Maka ketika kita sedang mengekspresikan kemuliaan dirinya atau kemuliaan kita kepada orang lain, jangan kemudian kita rendahkan martabat diri kita itu dengan meminta imbalan. Lakukan saja yang terbaik. Ibnu Kisan sebagaimana dikutip oleh Al-Maraghi di dalam tafsirnya pada juz 29 mengatakan bahwa dalam pembahasan ini, kamu jangan pernah memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada orang lain lalu kamu perlihatkan kepada mereka, kemudian kamu meminta imbalan. Saudara hadirin, ayat ini mengajarkan kepada kita terkait dengan ketulusan kita. Jangan kemudian menuntut sesuatu yang karena kita mengharapkan imbalan dari orang lain, menuntut dan mengharapkan imbalan orang lain. Pemberian-pemberian seperti ini adalah pemberian-pemberian sosial, pemberian-pemberian ibadah, bukan dalam konteks pemberian-pemberian tugas pekerjaan. Yang saya maksud tugas pekerjaan itu hak dan kewajiban bekerja di perusahaan, itu ada hak dan kewajiban di situ. Itu akan berbeda. Karena dalam konteks hak dan kewajiban ini Nabi pernah menyampaikan pula kepada kita, wa'tul ajira qabla an yajiffa araquh. Berikan upahnya sebelum keringatnya kering. Itu dalam konteks dinas kedinasan pekerjaan. Jadi kalau kita memberikan menyuruh orang untuk bekerja, maka ada hak dan kewajiban kita. Kewajiban kita membayarnya, si yang dipekerjakan itu berhak untuk mendapatkan upahnya. Dalam konteks sosial berbeda. Maka dalam konteks sosial, menolong, membantu, memberi sesuatu apa saja kepada orang lain, pada sahabat kita, teman kita, jangan mengharapkan imbalan. Saudara, alhamdulillah ya, kita sudah mengamalkan paling tidak sedikit banyak terkait dengan ini. Di kehidupan masyarakat kita ada kehidupan bergotong royong, ada kehidupan yang penuh dengan toleransi di antara kita. Dan alhamdulillah luar biasa masyarakat kita, jamaah kita sudah tertanam jiwa kebersamaan ini dan harus dilestarikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ayat berikutnya Allah sampaikan wali rabbika fasbir. Bersabarlah ya, terhadap keputusan Allah. Ayat ini di dalam tafsir Al-Maraghi dinyatakan bentuk atau instruksi kesabaran ketika kita menghadapkan al-adza. Apa itu? Al-adza itu musibah-musibah. Al-adza itu semacam ini, tersinggung atau apa namanya bahasa, sesuatu yang menyakitkan dari orang lain lah, itu al-adza namanya.
ayat-ayat kata-kata al-adza ini juga banyak disampaikan ya di ayat-ayat lain. Misal Al-Quran menyampaikan ketika kamu bersedekah jangan kamu iringi dengan cara mengungkit-ungkit yang menyakitkan orang lain atau menyakitkan orang lain. Wala tu'tus sadaqatihinna, saya lupa ayat ini. Saya lupa ayat ini, maaf. Artinya bahwa orang-orang yang ketika melakukan sesuatu tindakan, melakukan perbuatan-perbuatan, jangan pernah dicela. Kita jangan pandai mencela orang lain. Pada ayat surat Al-Muddatsir ini Allah sampaikan kepada kita bahwa kehidupan ini merupakan bentuk dinamika sosial yang pasti berhadapan dengan berbagai macam persoalan. Tidak semuanya menyenangkan kita. Ada hal-hal yang bisa menyinggung perasaan kita. Ada hal-hal yang bisa menyakiti diri kita. Nabi diinstruksikan oleh ayat ini, wali rabbika fasbir, sabar karena Allah ketika kamu berhadapan dengan cercaan, celaan yang menyakitkan dirimu. Wali rabbika fasbir. Celaan, cercaan, hinaan itu al-adza ya. Bapak dan Ibu, tentu saja kehidupan ini tidak selalu penuh dengan pujian. Kalaulah kita mendapatkan pujian dari orang, jangan terlalu berbangga diri. Karena boleh jadi pujian itu sesungguhnya sedang mengantarkan diri kita pada kenistaan. Dan jangan sakit hati ketika ada orang yang mencelanya. Boleh jadi ketika kita dicela banyak orang, kita sedang menanjak, menaikkan martabat dan derajat kita. Banyak orang-orang yang ketika menghadapi ujian dia tidak bersabar. Padahal Al-Quran menginstruksikan kepada kita agar bersabar dalam menghadapi persoalan kehidupan ini. Kita lihat misalkan ada ayat yang cukup populer di lidah kita, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ayat ini surat Al-Nashrah ya, Al-Insyirah itu diulang 2 kali, bahwa ketika manusia berhadapan dengan kesulitan maka akan ditemukan kemudahan. Ayat ini diulang 2 kali. Jadi satu fakta yang bisa kita lihat bahwa kehidupan ini tidak selalu mulus, berjalan selalu mulus, tidak. Akan selalu paralel antara sebuah pujian dengan celaan. Mengapa harus ada pujian dan celaan? Pujian adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Celaan bukan berarti hinaan yang Allah berikan kepada kita, tapi sesungguhnya bentuk proses keinginan Allah untuk memuliakan diri kita lewat proses celaan itu. Sehingga di situ akan terlihat kualitas seseorang ketika berhadapan dengan sebuah ujian, maka nampak kualitas seseorang, kemuliaan dirinya. Dan kita
tidak akan pernah merasakan kenikmatan atau nikmatnya kemuliaan tanpa ada kehadiran celaan itu. Mari kita lihat, misalkan Allah sampaikan di dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mengira bahwa orang yang menyatakan dirinya beriman tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Sungguh, kata Allah, kami sudah banyak memberikan ujian kepada orang-orang terdahulu sebelum kalian. Di situ akan terlihat bahwa siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya dusta. Jadi ujian itu untuk mengukur sejauh mana keteguhan iman seseorang. Kalaulah dia tidak istiqomah, tidak kuat, tidak bertahan melalui proses ujian itu, berarti sudah terbaca keimanannya masih rendah. Maka banyak Al-Quran juga memberikan pesan kepada kita, wala taqnatu mir rauhillah. Jangan wala taqnatu mir rahmatillah. Ada dua ayat ini, wala tayasu mir rauhillah wala taqnatu mir rahmatillah. Dua-duanya makna yang sama, pesan yang sama. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Saudara, rahmat Allah adalah rahmat yang tidak terbatas. Serendah apapun manusia di mata orang lain, belum tentu di mata Allah punya kedudukan yang rendah. Boleh jadi dia orang-orang yang tabah dan sabar, maka Allah muliakan di matanya. Jadilah orang-orang yang bisa berpegang teguh pada dua ayat ini. Pertama, ayat yang mengajarkan kepada kita tentang etika dalam kehidupan sosial. Lakukan sesuatu yang terbaik untuk orang lain, yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Yang kedua, tetap bersabar karena Allah semata. Semua yang Allah titipkan kepada kita adalah anugerah-anugerah yang perlu diberikan kepada orang lain, yang perlu dibagi dengan orang lain, yang perlu dimanfaatkan orang lain sehingga melahirkan satu nilai yang maslahat bagi orang banyak, dan itu anugerah. Karena itu bersabar dan bertahan dalam berbagai macam ujian. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bersabar dan bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan salawat. Semoga salawat menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mari kita tutup hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi